Assalamualaikum semuanya. Daerah Alas Roban memang sudah terkenal dengan kisah mistisnya. Sudah banyak orang membuktikan kalau jalur di tengah hutan tersebut menyeramkan dan sering muncul penampakan. Beberapa sumber bahkan menjelaskan kalau jalur tersebut menjadi tempat paling angker di Jawa Tengah. Selain karena seringnya terjadi kecelakaan, fakta menjelaskan juga kalau Alas Roban adalah tempat membuang mayat. Hal ini kemudian membuat aura mistis lokasi tersebut semakin besar. Ketika Anda melewati jalur tersebut pada malam hari, Anda harus cukup berhati-hati. Karena banyak cerita menjelaskan kalau akan muncul banyak hantu yang mengganggu Anda. Seperti 4 penampakan hantu berikut ini yang berhasil saya rangkum dari berbagai sumber. Yang pertama adalah warung pecel lele hantu. Kisah ini bukanlah cerita baru, namun terjadi sekira tahun 2001 sampai 2005, di mana ada sebuah keluarga yang hendak mudik menuju Jakarta melalui Alas Roban. Untuk menghindari kemacetan, keluarga tersebut berangkat dari Secang pada sore hari melalui jalur Pantura. Perjalanan pun awalnya berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Canda tawa pun tercipta di dalam mobil, hingga ibu dan kedua adik Hendra tertidur pulas menjelang larut malam. Memasuki wilayah Alas Roban, mereka tidak menemukan satupun kendaraan atau bus yang berpapasan dengan mobil tersebut. Padahal rute Alas Roban ini masuk ke dalam rute yang sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi. Tiba-tiba mobil keluarga tersebut menabrak sesuatu dengan keras. Hendra dan sang ayah pun bergegas turun dan memeriksa bagian depan mobil tersebut. Anehnya mobil tersebut sama sekali tidak rusak, bahkan tidak lecet. Padahal kerasnya benturan tadi bisa menyebabkan bemper mobil menjadi penyok. Saat hendak turun dari mobil, Hendra tak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang dengan jelas tertulis angka 15. Setelah selesai makan, Hendra pun tak sengaja menyenggol pasak kilometer 15 untuk yang kedua kalinya. Memang kala itu pasang penanda kilometer terletak sangat berdekatan dengan mobil yang terparkir. Singkat cerita, perjalanan menuju Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun setelah beberapa hari di Jakarta, keluarga ini pun berniat kembali menuju kampung halamannya. Trauma dengan kejadian sebelumnya, keluarga ini pun memutuskan untuk berangkat pada pagi hari agar bisa mencapai Alas Roban pada siang hari. Ketika memasuki Alas Roban, sang ayah pun memarkirkan mobil tepat di pinggir jalan raya karena salah satu adik Hendra ingin buang air kecil. Ketagihan dengan rasa pecel lele yang sebelumnya dimakan, keluarga ini pun memutuskan untuk mencari kembali tempat makan tersebut. Namun keluarga ini dibuat terkejut bukan kepalang ketika melihat pasak kilometer 15 tertempel dengan rapih di pinggir sebuah jurang yang sangat dalam. Padahal pada saat malam tersebut, di posisi jurang itu ada sebuah warung pecel lele yang rasanya sangat nikmat. Maka bisa disimpulkan bahwa warung pecel lele yang disinggahi Hendra beserta keluarganya adalah warung gaib yang melayang di atas jurang. Yang kedua adalah pengendara motor tak berkepala. Hantu ini bisa Anda jumpai di Alas Roban. Tidak selalu, tetapi ketika Anda memang dalam kondisi yang tidak suci atau tidak berdoa sebelum melakukan perjalanan, hantu tersebut bisa saja muncul. Menurut beberapa sumber, hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban.
Dia biasanya akan mengganggu pengendara motor atau mobil yang melewati alas roban pada malam hari. Terlebih jika Anda melihat ke belakang dari kaca spion, hantu ini bisa muncul seketika dan membuat Anda hilang konsentrasi dalam berkendara. Hantu tersebut diketahui bisa menerobos jurang karena dia mengendarai motor hanya dalam keadaan lurus. Padahal jalur alas roban juga terkenal akan kelokannya. Jika Anda memang menjumpai hantu ini di alas roban, sangat disarankan untuk tidak menghiraukannya. Usahakan untuk tetap berdoa dalam hati dan tetap fokus ke jalanan. Yang ketiga adalah bus hantu alas roban. Sebuah kisah legendaris mengenai bus hantu alas roban masih santer terdengar di telinga masyarakat. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 1996, di mana yang mengalaminya bernama Brodigio. Cerita bermula saat Brodigio mengendarai sepeda motornya dari Tegal menuju Surabaya. Pria itu mesti melewati alas roban pada saat jalur tersebut masih sangat jadul, di mana jalannya masih sempit dan belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam ketika sudah masuk pukul 12 malam. Udara dingin jalur tersebut yang berada di tengah hutan membuat bulu kuduk merinding seketika. Terlebih ketika jalur tersebut diguyur hujan, dipastikan kadar mistisnya akan naik drastis. Namun karena mesti sampai di Surabaya pagi hari, Brodigio nekat melewati jalur angker tersebut. Dia memacu motornya dengan kecepatan maksimal dan masuklah dia di jalan alas roban. Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti dia dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip Brodigio, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Karena merasa aneh, akhirnya dia memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak orang melarang Anda menengok ke belakang saat berada di alas roban, sebab hal buruk mungkin akan terjadi. Benar saja, saat Brodigio menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, Brodigio pun mempercepat laju motornya. Tapi bus tersebut juga ikut mempercepat laju jalannya. Hingga suatu momen bus tersebut tancap gas dan menabrak Brodigio. Tapi bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Setelah kejadian itu, Brodigio pun menepi di sebuah perkampungan terdekat dengan alas roban. Dia pun kemudian menceritakan apa yang baru dia alami kepada warga setempat. Yang keempat adalah kuntilanak pencari tumbal. Cerita ini dikisahkan Yudi Batang dalam blog pribadinya. Dia menjelaskan kalau dirinya ingin bepergian ke Klaten, tapi akhirnya ada satu bus berhasil dia dapatkan dan naiklah dia ke dalam bus tua tersebut. Ya, bus yang dinaiki Yudi sudah sangat tua. Dinding bus keropos dan bau khas bus tua menyeruak di hidungnya. Penumpang di dalamnya penuh sesak. Bau kecut pun menyebar di seluruh bus dan ini membuat dia tidak nyaman. Yudi menjelaskan kalau dirinya tidak ke bagian tempat duduk, maka dia mesti berdiri di bagian belakang bus. Menurut penjelasan Yudi, bus melaju pelan. Kecepatannya sekitar 60-70 km per jam. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Dan akhirnya bus masuk ke jalur alas roban, jalur yang terkenal akan misterinya.
Kondisi jalan sangat sepi dan hampir semua penumpang tertidur pulas. Sementara dia terjaga karena berdiri. Dia secara tidak sengaja menengok ke arah kiri bus. Seketika muncul penampakan putih, bentuknya seperti orang memakai gaun putih panjang. Penampakan itu mengawang di samping bus yang dinaiki Yudi. Penampakan itu adalah kuntilanak alas roban. Setelah melihat penampakan itu, Yudi menjelaskan kalau dirinya mencoba mengalihkan perhatian dengan menengok ke arah kanan dan kiri. Kemudian dia juga membuat sedikit gesekan saat berdiri, bermaksud supaya membangunkan salah satu penumpang dan memberitahu bahwa ada kuntilanak. Tapi upayanya nihil, semua penumpang tidur kecuali dia dan sopir bus. Karena kondisinya semakin mistis, Yudi memberanikan diri untuk berjalan ke arah depan. Ya, kali saja bisa ngobrol dengan supir. Tapi dia memutuskan untuk hanya sampai di bangku ketiga dari depan. Dia pun menengok ke arah depan jalan. Upaya ini dilakukan juga untuk mengalihkan perhatiannya. Saat menengok ke arah depan jalan, dia tiba-tiba melihat seorang nenek menggendong kayu hendak menyeberang jalan. Karena melihat nenek-nenek ini ingin menyeberang, Yudi pun berteriak, "Awas Pak Supir, ada orang yang mau menyeberang." Sang supir pun menjawab, "Diam saja kamu, tidak ada orang yang mau nyebrang." Mendengar perkataan si supir, Yudi pun bingung. Dia yakin sekali kalau dirinya barusan melihat nenek-nenek mau menyeberang. Beberapa saat setelah itu, Kernet pun bangun dari tidur singkatnya dan duduk di dekat supir. Tak lama dia duduk, si Kernet itu pun berteriak lalu ada kuntilanak tepat berada di kaca depan bus. Lagi-lagi supir tak melihatnya dan dia menjawab ke Kernetnya dengan menolehkan kepala ke samping. Setelah itu, si Kernet berteriak kembali, "Awas ada truk di depan." Lantas si supir banting setir dan untungnya masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan. Dan untunglah mereka semua selamat dari upaya kuntilanak mencari tumbal. Itulah sedikit cerita mistis dari jalur alas roban. Terima kasih sudah menonton. Ciao. Hasta luego.